Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini dengan sikap yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa Surgawi, mari Tuhan, kami rindu Tuhan hadir tengah-tengah kami di setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Yesus, Tuhan Rajaku.
namamu selalu tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau sembahmu, Kau yang terindah. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami sembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Engkau melayakkan kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, mari buka hati kami selebar-lebar mungkin, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Di bulan baru bulan Desember, bulan yang penuh dengan keindahan, di mana setiap kita orang percaya mulai mempersiapkan persiapan untuk menjelang atau memperingati lahirnya Sang Juru Selamat. Kita semua, bahkan orang-orang percaya, kita mempersiapkan banyak hal supaya di hari di mana Sang Juru Selamat ini lahir, kita bisa merayakannya dengan penuh sukacita dan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Dan kita yakin bahwa Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menghukum setiap kita, tapi Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup setiap kita. Allah Bapa yang teramat sangat mengasihi setiap kita, Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus secara tidak terpaksa, dan dalam kesadaran yang sepenuhnya Allah Bapa rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus. Kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara dalam 1 tahun ini, Kristus adalah ketenangan, Kristus adalah penghiburan, Kristus adalah batu penjuru dan lainnya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mempelajari bagaimana Kristus berperan dalam kehidupan kita selama ini. Dan di bulan yang baru ini, Kristus adalah anugerah. Sungguh amat sangat nyata bahwa apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Kristus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, itu adalah anugerah terbesar daripada Allah Bapa. Di mana pada zaman-zaman dahulu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dan hubungan manusia ini jadinya terputus Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah merasa sangat mengasihi umatnya kala itu, Allah sendiri menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, supaya hubungan ini mulai diperbaiki kembali. Kristus adalah anugerah terbesar untuk kita orang percaya dan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Sehingga Allah ingin supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa, sehingga anaknya yang tunggal, yang satu-satunya ini, yang amat sangat dikasihinya, diturunkan untuk kita, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Sungguh indah peranan Kristus di dalam hidup kita, bahkan Allah memberikannya supaya kita yang percaya mampu menempuh kehidupan di dalam dunia ini. Dan kita bisa mencontoh bagaimana Kristus hidup, bagaimana anak yang sulung ini hidup, supaya kita bisa mencontoh kehidupan Kristus kala Dia hidup. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah anugerah yang terindah untuk setiap kehidupan kita. Kristus adalah anugerah yang terindah untuk setiap kita umat manusia. Sadarkah kita peranan Kristus ini dapat menghibur kita, dapat memberikan damai sejahtera kepada kita, dapat menguatkan hati kita, dapat menuntun kita untuk menghadapi kehidupan ini. Allah sendiri yang menurunkan Kristus, Allah sendiri yang merelakan anaknya yang tunggal ini untuk menjalankan satu visi misi daripada Allah, yaitu menjadi korban satu-satunya dan untuk terakhir kalinya, supaya hubungan kita dan hubungan Allah diperbaiki. Allah tidak merasa terpaksa kala itu untuk menurunkan Kristus supaya Dia menjadi juru selamat setiap umat manusia. Dan peranan Kristus dalam kehidupan kita teramat besar Bapak Ibu Saudara. Anugerah terbesar yaitu Kristus Yesus sudah diturunkan untuk setiap kita. Pada bulan Desember ini patutlah kita menyibukkan diri dengan berbagai persiapan untuk memperingati lahirnya Sang Juru Selamat. Tapi kita juga perlu menghayati, kita perlu merenungkan bagaimana Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Allah sendiri yang merancang segala sesuatu, Kristus yang menjalankannya secara taat. Baiklah kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang percaya, kita mau menghayati bukan hanya memperingati Sang Juru Selamat ini lahir, bukan menyibukkan diri dengan berbagai dekorasi yang indah, tapi bagaimana Kristus ini lahir dan dianugerahkan untuk setiap kita, supaya kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal, supaya di mana kita yang jatuh di dalam dosa, yang seharusnya kita masuk ke dalam neraka lewat Kristus Yesus,
kita bisa mempunyai hubungan yang baik lagi kepada Allah, dan kita mempunyai janji keselamatan untuk masuk ke sorga. Seperti ayat yang sudah kita baca, ayat yang menjadi nas kita, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas sekali tujuan Allah Bapa ketika menurunkan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa oleh karena dosa, tapi kita beroleh hidup kekal karena karya keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Sungguh indah sekali, sungguh sangat amat sangat Allah Bapa mengasihi umat yang ada di dunia ini. Bukan hanya orang percaya, tapi seluruh orang yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menghayati, mari kita merenungkan bagaimana Kristus hidup, bagaimana Kristus diturunkan untuk menjalankan visi misinya, untuk menyelamatkan kita, untuk menghapuskan dosa, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Bapa. Biarlah pada Natal kali ini, supaya kita bisa merenungkan bagaimana hadiah terindah sudah diberikan Allah Bapa untuk setiap kita. Hadiah terindah, hadiah yang paling luar biasa, anugerah yang terbesar sudah diberikan Allah Bapa untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya untuk orang-orang percaya, tapi untuk dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mempersiapkan banyak hal, dan kita mau merenungkan bagaimana Kristus turun ke dunia ini dengan satu visi misi yang memang sudah akan dikerjakan, yaitu menebus dosa setiap manusia supaya hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Peranan Kristus tidak hanya sampai di situ, bahkan menurunkan Roh Kudus, penghibur itu ke dalam hati kita, supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita. Kita dimampukan untuk bagaimana Kristus hidup, dan kita mau hidup seperti Kristus hidup. Biarlah di dalam kehidupan kita, peranan Kristus ini sangat-sangat berdampak, Bapak Ibu Saudara. Kristus adalah anugerah terbesar. Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Biarlah kita mau menghayati Natal ini, biarlah kita mau menghayati di bulan Desember ini, Kristus adalah anugerah terbesar untuk setiap kita. Kado yang terindah bagi setiap kita. Biarlah di dalam bulan Desember ini, kita mau merenungkan, kita mau menghayati bagaimana Kristus berperan, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita. Dan Allah Bapa yang rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya anak yang tunggal dari Allah Bapa mau diturunkan ke dunia ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara, peranan Kristus ini dapat kita renungkan. Apa yang dikerjakan Kristus ini dapat kita hidupi, dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Supaya pemberitaan Injil semakin tersebar, pemberitaan Injil semakin kuat kita lontarkan, kita beritakan kepada orang-orang yang belum percaya. Karena Kristuslah jalan menuju sorga, jalan keselamatan, di mana Dia yang rela di kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia. Dan pada pagi hari ini, biarlah firman ini dapat menguatkan setiap kita bahwa Kristus adalah anugerah terbesar untuk setiap kita. Kristus adalah hadiah terbesar dari Allah Bapa untuk setiap kita, supaya kita dihapuskan dosanya, supaya kita mempunyai hubungan yang baik pada Allah, supaya kita bisa menjalani hidup ini dan menghayati peranan Kristus. Dan bagaimana Kristus hidup, kita juga mau hidup seperti Kristus hidup kala itu. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, karena Bapa amat sangat baik untuk setiap kami, mengaruniakan anugerah yang terbesar untuk setiap kami, yaitu Kristus itu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan Kristus di kayu salib. Biarlah Tuhan di bulan Desember ini kami menghayati kelahiran Sang Juru Selamat, di mana anugerah terbesar, hadiah terbesar diberikan untuk setiap kami, bahkan orang-orang yang tidak layak
untuk menerima hadiah terbesar ini, tapi karena kasih Bapa, kami menerima hadiah yang terbesar ini, kami menerima anugerah yang terbesar ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami merenungkan, menghidupi, dan kami menghayati setiap kasih yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pada hari ini, pagi ini, dan pagi-pagi berikutnya, supaya kami bisa berjalan bersama Kristus, memberitakan Injil di mana kami ditempatkan, di mana kami bisa menjumpai orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.